Shalom, perkenalkan nama saya Nanda Monika dengan NIM 20021111932, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini saya akan membuatkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru PAK yang diampu oleh dosen Alfonso Munte MPDK. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan dari buku yang berjudul Kode Etik dan Praktik Guru tahun 2012. Kode Etik dan Praktik bagi Guru, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Status. Sebagai profesional, guru harus terus-menerus terlibat dengan prinsip-prinsip yang digariskan secara kritis, dengan mempertimbangkan nilai-nilai pendidikan dan hubungan tertentu dengan orang-orang dalam situasi dan proses belajar mengajar tertentu. Kode ini dimaksudkan untuk mendorong para guru untuk mengadopsi pendekatan yang terinformasi dalam pengajaran mereka dan konteksnya untuk merefleksikan praktik yang baik dan benar sebagai guru yang profesional. Seorang guru juga harus berusaha untuk menjadi panutan dalam masyarakat dengan cara yang meningkatkan prestise profesi. Di sini terdapat 6 prinsip utama, yaitu prinsip utama 1, mempertahankan kepercayaan pada profesi. Anggota profesi guru wajib mendasarkan hubungan mereka dengan siswa pada rasa saling percaya dan menghormati, memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan siswa di bawah tanggung jawabnya, menghargai keunikan dan keragaman komunitas belajar di mana mereka menjadi bagiannya, bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja dan profesional lainnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan orang tua, wali, dan siswa, bertindak dengan kejujuran, integritas, dan keadilan, peka terhadap kebutuhan dan kerahasiaan jika perlu, bertanggung jawab untuk menjaga kualitas praktik profesional mereka, menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap profesi guru, dan menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan memotivasi dan menantang siswa dalam suasana inklusif dengan perspektif belajar sepanjang hayat. Kemudian prinsip utama 2 yaitu menjaga hubungan profesional dengan siswa. Anggota profesi guru wajib mempertahankan batasan profesional saat berada di sekolah dan di luar sekolah dengan hindari kontak fisik yang tidak pantas, hindari komunikasi yang tidak pantas melalui segala bentuk media, dan hindari hubungan yang tidak pantas dengan siswa. Menahan diri dari mengambil keuntungan dari hubungan profesional dengan siswa untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, melakukan intervensi pastoral dengan siswa secara profesional, mengikuti kebijakan dan pedoman manajemen perilaku dan sekolah yang aman seperti yang diarahkan oleh otoritas sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan terkait. Bertindak dengan sikap dan perilaku profesional setiap saat. Prinsip utama 3 yaitu menghargai keunikan dan keberagaman siswa. Anggota profesi guru wajib menunjukkan rasa hormat terhadap keragaman, menjaga keadilan, dan mempromosikan kesetaraan terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, penampilan, usia, bahasa, atau kebutuhan atau kemampuan yang berbeda. Kemudian menjaga pengetahuan dan pemahaman terkini tentang menerapkan dan mematuhi prosedur perlindungan anak saat ini, memelihara pengetahuan terkini tentang pedoman yang dikeluarkan secara nasional oleh Dewan Profesi Pengajar Sekolah atau Perguruan Tinggi. Kemudian berkontribusi pada penciptaan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif dengan mengatasi diskriminasi, stereotip, dan intimidasi. Kemudian identifikasi dan rujuk ke pihak berwenang,
yang berwenang setiap masalah yang mungkin berdampak pada kesejahteraan siswa sedini mungkin. Prinsip utama 4, bekerja secara kolaboratif dengan kolega, orang tua, dan wali. Anggota profesi guru wajib bekerja secara kolegial dan kooperatif dengan rekan kerja, menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan rekan kerja, menghormati otoritas rekan profesional senior sambil tetap mempertahankan hak untuk menyatakan pendapat dan perbedaan pendapat profesional. Kemudian tidak mencela, menegur, atau mengkritik rekan kerja atau anggota profesi guru lainnya di hadapan siswa atau di depan umum. Menahan diri dari membuat pernyataan publik yang mencemarkan profesi, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan menghormati peran yang dimiliki orang tua dan wali dalam pendidikan siswa, terlibat dan bekerja secara positif dengan orang tua sejauh mungkin dengan terbuka dan penuh hormat, memastikan bahwa komunikasi mereka dengan orang tua, siswa, dan kolega mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di tingkat sekolah atau perguruan tinggi maupun tingkat nasional. Kemudian menunjukkan rasa hormat terhadap keragaman ketika berhadapan dengan rekan kerja, orang tua, wali dalam kapasitas mereka sebagai mitra dalam proses edukatif. Kemudian melakukan segala upaya untuk mendorong orang tua, wali, dan pendidik untuk secara aktif memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak dalam pengasuhan mereka. Kemudian prinsip utama 5 yaitu bertindak dengan kejujuran dan integritas. Anggota profesi guru wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di sekolah, perguruan tinggi, atau tingkat pendidikan nasional mengenai penggunaan properti, fasilitas, keuangan, dan TIK dalam lingkungan pendidikan mereka. Kemudian melakukan tugas-tugas terkait penilaian dan pemeriksaan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan dan prosedur resmi. Mewakili diri mereka sendiri, pengalaman mereka, posisi profesional, dan kualifikasi secara jujur. Kemudian hanya mengungkapkan informasi rahasia dalam parameter yang diizinkan oleh undang-undang. Kemudian sadar akan posisi mereka sebagai panutan bagi siswa, dan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Perhatikan perilaku dan sikap mereka, karena hal ini dapat berdampak pada profesi yang mereka wakili. Kemudian prinsip utama 6 atau yang terakhir, perbarui pengetahuan dan praktik profesional mereka. Anggota profesi guru wajib mempertahankan standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran pembelajaran, pengelolaan kelas, perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Kemudian tetap perbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka sepanjang karir mengajar mereka. Tetap perbarui pengetahuan mereka tentang pedoman yang relevan dan perkembangan pendidikan di pos dan peran pengajaran mereka dalam kaitannya dengan pengajaran pada umumnya. Renungkan dan evaluasi praktik mereka sebagai bagian dari kelanjutan pengembangan profesional mereka. Kemudian bersikap terbuka dan menanggapi secara positif umpan balik yang membangun mengenai praktik pengajaran mereka. Dan yang terakhir, carilah dukungan, saran, dan bimbingan jika diperlukan. Demikian video ringkasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.